Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai mangga cokanan ya teman-teman ya. Jadi tingginya itu udah 1,6 1,7 ya. Dan ini sudah termasuk telat mangkasnya ya. Jadi ini tunasnya saya hitung dulu ruasnya teman-teman. 1 2 3 4 5. Jadi 5 ruas kemudian baru dipangkas teman-teman. Nah ini menurut saya memang telat. Saya biasanya 2 ruas udah saya pangkas. Ini biasanya prinsip pedagang, karena kebetulan pembeli itu kan nyarinya tingginya berapa. Kalau misalkan saya yang punya, nah ini saya pangkas di sini teman-teman. Jadi jaraknya ya 1 jengkalan lah ya, 1 jengkalan. Kalau misalkan saya yang punya teman-teman, akhirnya kalau saya pangkas saya juga agak repot. Akhirnya saya kerat ini teman-teman, saya kerat 1 2 3. Nah hasil keratan itu setelah 2 minggu 3 minggu muncullah bakal tunas baru. Nah mana tadi kelihatan boten? Nah ini hijau-hijau. Nah kalau ini udah agak besar kelihatan lah. Kemudian nah ini bagian ini cukup banyak di sini teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 teman-teman. Kemungkinan nanti kita lihat dulu, kan pasti saya dari 8 ini nanti saya sisakan 4 sisi aja teman-teman, 4 mata angin, 4 arah mata angin, barat, timur, utara, selatan. Jadi nanti saya lihat dulu mana yang tunasnya paling bagus, nanti saya coba pertahankan. Yang nggak bagus nanti saya buang, seperti itu. Kenapa kemudian karena saya kerat, karena memang saya nggak suka dengan sistem seperti ini. 1 2 3 4 ini terlalu panjang teman-teman, jadi kayaknya ngelihatnya gimana gitu loh. Makanya kemarin saya kerat ini teman-teman, saya kerat biar muncul tunas-tunas baru. Nah tunas-tunas baru sini sayang, gerimis, iya gerimis, iya mau jajan mobil apa motor ya. Jadi strategi ini ternyata cukup ampuh ya teman, terbukti kemudian muncul. Jadi saya ngeratnya di atas ruas teman-teman. Kalau teman-teman sayang motong, nah teman-teman bisa melakukan teknik. Sebenarnya sih nanti pasti akan muncul ya, cuma tujuan kerat ini hanya untuk mempercepat saja sih, untuk mempercepat aja. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi kan muncul tunas baru tuh. Oke. Iya, ini masih pakai polybag 35 teman-teman ya. Mungkin harusnya polybagnya udah besar, jadi harusnya cepat diganti. Ini polybagnya masih kecil, nanti kita ganti ke polybag 50. Kemudian kita sambil menunggu tunas-tunas baru ini bermunculan ya. Nah kalau yang ini memang cukup banyak. Ini ada 8 mata tunas yang nanti kita lihat mana yang paling bagus, nanti kita akan pertahankan. Nah, jadi semua ruang, semua sisi itu ada tunasnya teman-teman ya. Itu maksud saya. Jadi kelihatan kan kosong banget ini, kayaknya kosong banget ini, jelocor ya, nggak ada pemandangan apapun. Jadi tujuan kemudian saya buat kerat ini daripada saya pangkas, ternyata bisa saya kerat gitu teman-teman. Ya biasanya sih koleksi saya sebelum-sebelumnya dengan tinggi seperti ini, dengan batang segini sih sebenarnya sudah berbuah. Ya, mudah-mudahan nanti dengan ditambahin polybag lebih besar nanti lebih cepat muncul bunganya teman-teman. Jadi slidingnya sih cukup lah 1 jengkal. Nah ini entrestnya ya memang itu problemnya yang saya sebutkan di awal tadi teman-teman. Nah, terlalu tinggi. Jadi mangga cokanan itu cepet ya. Pokoknya di video-video saya sebelumnya saya selalu tekankan, kalau bertanya mangga mana yang paling cepat berbuah ya mangga cokanan. Kalau ditanya manis mangga cokanan. Kan ada juga yang bilang mangga madu, Thailand punya ya. Nah uniknya ini
dia bisa berbuah setahun itu bisa sampai 3 kali, ya 2-3 kali lah. Jadi tidak kenal musim, habis berbuah panen muncul lagi bunga. Teman-teman juga harus paham juga karakter mangga itu adalah berbunganya selalu di ujung ranting. Jadi kalau misalkan rantingnya makin banyak, konsepnya kan berarti nemu ya, berarti rantingnya makin banyak, potensi untuk muncul bunga juga makin sering. Seperti itu sih. Cuma memang kalau di musim penghujan potensi rontok itu besar ya, karena ada hujan, ada angin dan sebagainya. Ya mungkin atapnya harus dikasih harus dikasih selambu dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah kemudian saat ini memang masih di polybag 35. Jadi mungkin nanti di hari libur kita akan pindah ke polybag 50 teman-teman, biar lebih besar lagi. Karena memang beberapa tiap minggu saya ke tukang giling padi itu nyari sekam, habis terus teman-teman, keduluan sama peternak ayam. Jadi biasanya buat alas gitu ya. Nah, mungkin sementara karena koleksi pot saya udah habis, jadi pakai polybag 50 dulu teman-teman. Nah biasanya di pot atau di polybag memang kecenderungan untuk berbuah itu lebih cepat dibanding tanam di tanah. Kalau di tanah kan apa sih namanya ya, kalau di tanah itu kan perkembangannya yang cepat teman-teman. Tapi kalau dari sisi pembuahan lebih cepat di pot ya, karena mungkin keterbatasan nutrisi hanya di wilayah situ, kemudian nutrisinya fokus kita kasih di situ, itu barangkali yang kemudian menyebabkan kenapa kalau di pot dan di polybag itu lebih cepat berbuah. Nah kemudian yang sering saya sampaikan juga teman-teman, kalau misalkan mau mangkas, karena kalau saya pribadi suka yang pendek ya, jadi setiap udah 2 ruas pasti saya pangkas. Ini termasuk telat kan, itu tadi udah saya sampaikan di awal. Jadi ada 3 ruas, kelebihan 3 ruas terlalu tinggi, mau saya pangkas sayang juga gitu kan. Akhirnya kemarin saya putuskan untuk saya kerat di bagian sini 1, 2, 3. Nah akhirnya muncul nih tunas-tunas baru. Nah ini cukup banyak nih, ada 8, mungkin nanti akan muncul lagi ya. Nah sehingga kelihatan tidak ada ruang-ruang kosong. Ini kan banyak ruang-ruang kosong teman-teman, hampir 1 meter. Nah itu aja sih, pangkas di atas luas, kunci mangga cokanan di situ. Selebihnya karakter dari mangga cokanan juga udah saya sampaikan, bisa 2-3 kali dalam setahun kalau memang udah udah mateng, udah pohonnya udah cakep. Oke, itu bisa 2-3 kali dalam setahun bisa berbuah. Nah untuk media tanam, sekam, kohe, tanah 1:1:1 sudah sih. Nah itu aja sih udah cukup. Seperti itu teman-teman ya. Teknik perawatan bibit mangga cokanan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat sore, selamat mencoba. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tonton, kemudian like, kemudian subscribe, kemudian komen, serta share, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih dan jumpa lagi dan salam menanam.